Baik, seperti biasa kalau lagi tour mampir ke komunitas. Kali ini adalah Stand Up Indo Batam. Wah. Besok adalah penyelenggaraan Komodo Monoy Batam, tertunda 2 tahun. Pertama kali Batam jadi destinasi tour gue karena saya dijanjikan mau dibawa ke tempat prostitusi. Namanya adalah Sintai. Saya lupa. Sebenarnya ada lagi Odi minta diajak ke tempat yang nenek-nenek atau apa namanya? Teluk Kakao. Tuh, Odi minta diajak ke. Iya, dia pengen berhubungan seks tapi kayak kembali ke masa Orba. Old school ya? Old school dia. Dia old school sekali. Ya betul. Dia aja sehari-hari nyanyinya lagu Bengawan Solo dia. Dia nggak tahu lagu-lagu pop zaman sekarang. Nah, seperti biasa mereka boleh nanya apapun terkait stand up, terkait karir, mumpung gue di sini. Dan karena gue tahu lu bukan anak komunitas, tapi bukan berarti lu nggak bisa belajar stand up. Jadi dinaikin ke YouTube. Silakan yang mau nanya pakai mikrofonnya. Ayo, oper aja, langsung aja. Ada yang nggak apa-apa. Gantian aja. Perkenalkan nama Bel. Perkenalkan dia presiden juga. Kebalik. Ini biasa. Orang-orang kampung. Balik dianya yang gini. Boleh dong. Ya, Bang, silakan. perkenalkan Bang, nama saya Ferry. 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 Saya mau nanya Bang, kalau dalam stand up itu apakah wajib briefing penonton Bang? Ketika kita awal mulai masuk panggung, itu biasa kan basa-basi sama penonton dulu tuh. Kadang ada juga beberapa orang yang nggak terlalu bisa untuk itu. Apakah itu diharuskan? Kalau misalnya diharuskan, ada nggak siasat-siasat untuk mensiasati itu Bang? Oke. Nah. Nama saya Burhan ya. Ferry Bang. Ferry. Oke. Sebelumnya gue mau gunain kesempatan ini untuk membantu menjelaskan crowd work sama riffing. Crowd work adalah istilah yang digunakan untuk mencoba mencari kelucuan dengan penonton. Improvisasi yang kita lakukan dalam rangka crowd work disebutnya riffing. Riffing itu awalnya dari istilah gitar sebenarnya. Kalau misalkan main di chord, kan ada chordnya. Kalau misalnya mereka coba untuk improvisasi sendiri, namanya riffing. Nah jadi riffing itu adalah improvisasinya, tapi nggak setiap riffing itu adalah crowd work, nanti maksud gue. Kadang-kadang dia bisa keluar dari setnya dia, riffing sendiri aja, ngeliatin, dia bisa nge-riffing dari ngeliat tempat, backdrop, Unbreak My Heart, apapun itu, dia bisa riffing. Tapi crowd work adalah ketika kita coba untuk mencari kelucuan dari penonton. Nah pertanyaannya adalah, apakah menurut lu perlu untuk crowd work kali ya, yang ada penonton? Jawabannya nggak perlu. Setiap orang punya kekhasan masing-masing. Yang sukanya one liner itu rasanya jarang dia melakukan crowd work. Tapi crowd work itu adalah skill yang selalu kepake dalam beberapa aspek untuk mencairkan penonton, untuk dapetin lagi fokus penonton, untuk mengisi waktu ketika ngeblank, ya. Itu kepake sekali. Walaupun harus gue akuin beresiko. Kalau nggak siap, jangan buka pintu untuk ngobrol sama penonton. Tiba-tiba penontonnya nanya sesuatu terus kita ngeblank. Saut-sautan Bang ya. Ya dan ini bukan crowd work kalau misalnya satu arah. Karena di Indonesia banyak yang kayak, Mbak boleh mundur nggak? Terus mbaknya nanya, emang kenapa? Soalnya apa sih? Cantiknya kelewatan. Ya, cakepnya kelewatan gitu. Itu bukan crowd work. Kenapa? Karena dia ngomong apapun jawabannya pasti sama. Crowd work itu adalah lu ngelempar sesuatu, lu nggak tahu dia mau ngomong apa, mungkin punya bayangan, nggak tahu punya jawaban balik apa, abis itu lu nyari lucu dari situ. Nah besok sebenarnya di Komodo Monoy lo akan ngelihat crowd work seperti apa. Nah tapi riffing lebih penting lagi menurut gue, kemampuan untuk improvisasi keluar dari naskah. Kenapa? Karena seperti juga crowd work, dia dibutuhkan untuk ngisi sesuatu ketika kita lagi ngeblank, tapi tidak ada faktor jawaban baik dari penonton, jadi resikonya lebih rendah. Di Amerika Serikat, crowd work itu dipakai untuk ngisi set. Jadi misalkan disuruh manggung 15 menit, dia cuma punya joke baru 10 menit, sisanya dia ngisi riffing. Makanya kalau di New York hampir semuanya bisa crowd work, hampir semuanya pasti ada crowd work.
itu karena ngisi. Komedian-komedian di New York tuh manggung, ini yang rutin ya, manggung tuh bisa di tempat yang sama dia bisa 4 kali dan bisa 6 kali dalam seminggu. Dan walaupun penontonnya beda-beda, tapi akan ada orang yang pengen ngelihat dia berulang-ulang. Nah kan jadi kasihan juga nih kalau misalnya dia pakai joke lama, sementara dia pusing juga anjing. Masa gue nulis sesering itu gitu, akhirnya dia banyak crowd work. Bisa udah ngejawab? Oke, udah. Terima kasih Heru ya. Heru namanya tadi ya. Ferry. Ferry ya, makasih. Oke, siapa lagi? Silakan. Aja lah. Ada Bang, ada. Jadi Kayak ini, kayak tertekan. Iya. Iya. Ayo Abdur Arsyad. ya Jangan dong. Boleh aja tapi gue bingung jawabnya ntar. Ya, namaku Mikael Bang. Jadi aku kan beberapa kali nonton video di YouTube Abang, terus nengok konten Abang soal tiap hari itu nulis materi. Gitu kan Bang. Gimana tips dari Abang sih Bang, yang di luar dari konten kayak ya nulis apa aja gitu kan, yang ada di pikiran terus jadiin materi untuk tetap konsisten sama gimana deh Bang ya, lebih ke situ sih Bang sebenarnya, lebih untuk tetap konsisten. Ya. Gimana sih Bang? Baik. Ramon ya, tadi namanya siapa? Mikael Bang, Mikael. Tadi lu nanya gimana caranya supaya bisa nulis terus setiap hari gitu kurang lebihnya. Iya Ya. Bang. Jawaban utamanya adalah dengan tidak terlebih dahulu ngejudge ini gak lucu. Gue coba tarik mundur deh ya. Kan lu nanya gimana caranya ya biar bisa nulis setiap hari. Tapi ada prinsip yang mesti lu pahamin. Ide itu dikumpulin, jangan dicari ketika dibutuhin. Pernah gak kita lagi duduk bareng terus disuruh mikirin ide, gak keluar aja tuh ide. Ntar giliran kita lagi berak gitu, atau lagi naik angkutan umum gitu, atau lagi mandi, atau lagi sholat kalau kurang khusyuk sholatnya, tiba-tiba ada aja ide. Nah prinsip itu tuh penting menurut gua. Ide kalau ada kumpulin aja, jangan ditulis pas dibutuhin, karena kadang-kadang pas lu paksa untuk keluar tuh nggak keluar tuh ide. Nah dalam rangka ngumpulin ide, apapun ide joke yang kepikiran sama lu, tulis aja dulu walaupun punchline-nya kurang. Kenapa? Yang penting tercatat kapan-kapan yang punchline-nya kurang tuh kita inget, oh iya yang itu harusnya ganti tuh, harusnya punchline seperti ini gitu. Jadi ngumpulin aja terus. Gue juga nulis joke tiap hari, nggak semuanya lucu. Hari ini joke gue apa tadi ya? Gue nulis joke tentang kenapa istilahnya selalu bapak stand up komedi Indonesia, bapak blogger Indonesia, bapak apa sih, bapak podcast Indonesia. Padahal kan yang lahirin ibunya. Terus punchline gue, malu nih gue nih. Apa jangan-jangan bapak-bapak ini waria? Ya kan yang penting ada dulu bro. Premisnya tuh kayaknya mengarah ke sesuatu. Kadang-kadang kita nemu lucunya dulu, tapi nggak tahu depannya mau ditaruh apa gitu. Kayak gue dulu punya joke, gue mikir ini bisa jadi punchline. Punchline-nya itu adalah kayak troli supermarket yang rusak, dibawa lurus ke kiri-kiri mulu gitu. Kan kadang-kadang kita kan kalau lagi belanja kan suka ada yang rodanya rusak tuh, didorong lurus tuh ke kiri mulu, jadi kita mesti gini-gini. Gue tahu itu kayaknya jadi punchline, tapi nggak tahu setupnya apa. Tapi gue tulis aja dulu. Bahkan kalau boleh jujur, gue sering kayak gitu. Lucu kalau jadi punchline, gue tulis aja dulu, nggak tahu setupnya seperti apa. Nah, dalam penulisan joke, kalau kita semua rajin nulis, kita akan tahu bahwa kadang tuh kita punya joke udah jadi, berapa tahun kemudian kita mikir, harusnya punchline-nya yang waktu itu jangan gitu, harusnya begini gitu. Nah itu tuh bagian dari evolusi sebuah joke. Yang penting lu catat aja dulu. Tapi lu nggak harus nulis joke tiap hari. Hanya kalau lu sepakat lu mau berkarir jadi stand up comedian, baru masuk akal untuk nulis joke setiap hari, nulis jokes. Kenapa? Karena kalau seperti gua kan hidup dari stand up. Penghasilan terbesar gua utamanya itu dari stand up. Asli kan gue pengen terus stand up nih. Tapi kan kalau misalnya hari ini gue ke Batam bawa sebuah materi, terus gue pengen ke Batam lagi bawa materi yang kemarin, kan gak ada yang menonton. Jadi kan, tapi kan gue pengen ke Batam lagi gitu misalnya ya. Ya berarti gue harus nulis materi baru. Materi baru yang ditulis kan gak semua lucu, kayak tadi baru gue sebut. Ya berarti gue mesti nulis banyak. Karena dari yang banyak ini pasti banyak yang kebuang-buang.
Nah kalau udah sepakat pengen hidup dari stand up, jadi masuk akal nulis joke tiap hari. Kalau nggak mau tiap hari, Senin sampai Jumat aja kayak orang kerja. Kadang-kadang orang juga nggak mau kerja. Di sini ada yang kerja nggak? Ada yang kerja. Kadang-kadang orang juga nggak mau kerja. Hari Selasa gitu bangun, males. Tapi harus kan. Sama stand up comedy juga kayak gitu. Kadang-kadang kita bangun tidur nggak mau nulis joke, tapi harus namanya juga kerja. Tulis aja. Paham? Aman, Bang. Kalau misalnya lu nggak memaksa bahwa joke-nya harus lucu banget, lebih mudah untuk lu nulis joke tiap hari. Ya, oke. Thank you Bang Panji. Sama-sama. Robert ya tadi ya. Kel, Bang. Sorry. Ini sampai terakhir nih gua kayak gini nih bercandanya nih. Siapa lagi? Langsung Bang Chan. Gua kok takut lu? Nggak apa-apa. Oh. Gini ya Bang ya. Ya betul. Saya ada 2 pertanyaan nih Mas. Silakan. Tadi namanya siapa, Maaf? Jeremy. Jeremy ya. Oh, Ingat. Jeremy. udah ada tadi. Terus? Karena abang sebelum mulai tour ini kan abang bilang tour ini akan dilakukan dalam penulisan tidak peduli ketersinggungan orang. Setelah dijalani ini beberapa kota, rasanya seperti apa bang? Dan ada pemikiran lain nggak tentang itu? Atau tetap konsisten? Rasanya sih enak-enak aja. Rasanya enak-enak aja. Bahkan kalau besok lu nonton, lu akan tahu bahwa ini kayaknya Panji lebih sembarangan deh gitu. Kayaknya kemarin-kemarin Panji selalu nyari jalan keluar untuk jadi kalau lu lihat bisnya tuh ini ada jalan keluarnya nih gitu. Yang besok lu tonton, lu akan sadar bahwa nggak ada jalan keluarnya. Cuma bukan masalahnya, tapi untungnya gue tuh tipikal komika yang mau minta maaf. Udah gitu doang aja. Kan nggak semua orang mau minta maaf. Gue baru aja minta maaf, ada penyanyi tersinggung sama gue. Ya, baru aja minta maaf gue sama dia. Karena kalau gue prinsipnya ketika gue jadi pelawak itu karena pengen bikin orang ketawa. Jadi kalau orang reaksinya nggak ketawa, ya gue minta maaf. Tapi maaf nih, joke-nya nggak salah. Lo nggak bisa nyuruh gue ngapus joke-nya nggak salah. Orang yang lain ketawa, orang fans yang lain juga ketawa, beberapa fans aja yang enggak gitu. Dan sejauh ini menyenangkan, walaupun harus gue akuin penonton banyak yang pulang di tengah-tengah acara. Ada yang ini dia tolol sih, bawa orang tua. Ngapain bawa orang tua ya? Orang tuanya mungkin dulu nonton Kena Adeh atau apa gitu, nggak ngerti gue. Orang tuanya pas pulang kesel mukanya, bukan kecewa lagi, kesel. Jadi anaknya happy aja, orang tuanya mukanya suntuk banget. Ada yang pulang, ada yang pulang di tengah-tengah yang jilbab. Tapi ya gue udah melakukan apapun yang bisa gue lakukan untuk memastikan hati-hati ya, joke gue bakal kayak begini loh, udah bilang gue. Dan mereka memutuskan. Dan di pertunjukan pun gue berargumen, gue bilang gue tahu ada yang tersinggung di sini, yakin gue. Setiap pertunjukan ada kok. Nah, terus gue berargumen di situ, gue jelasin. Itulah mungkin alasan kenapa mereka terus nggak terlalu tinggi protesnya, karena argumen gue juga nggak bisa dilawan kali. Jadi sih gue sih senang-senang aja, happy aja, dan nggak menyesali keputusan itu. Orang saya habis ini kabur ke New York, iya. Terjawab ya? Makasih Joshua. Iya benar Jeremy. Iya. Satu lagi mas nih mas. Oh boleh silakan. Mas bang ya. Kan ini kawan-kawan kan, kalau apalagi komika lokal gitu. Komika lokal itu kan belum hidup dari stand up. Kalau menurut Mas Panji sampai terbentuk pikiran kayaknya memang hidup nggak dari stand up deh. Stand upnya ya udah di sini aja tapi penghasilannya di sini. Dan terus hidup kayak gitu. Ya, maksudnya ini kan untuk lu ya. Ya. Gimana caranya orang bisa menentukan kayaknya bukan stand up hidup gua gitu. Bukan kan? menentukan, Bang. Oh, ini udah ditentukan nih. Karena kayaknya mungkin bahasanya hopeless ya. Oh, lu ngerasa gimana kalau ternyata stand up bukan penghasilan lu? Iya. Tapi kan ada juga senior yang gitu kan, kayak Semi. Kayaknya penghasilannya nggak dari stand up deh, tapi stand up ada aja. Terus pertanyaannya? Sah menurut sudut pandang abang aja. Iya sah dong, gimana sih? Kan komika hidup dari karya itu pilihan. Mau hidup dari karya bisa, nggak hidup dari karya juga bisa. Gua rasa yang mesti disepakati sama orangnya adalah apakah orangnya mau untuk hidup dari stand up gitu. Kalau orangnya bilang gua mau, ya udah ayo. Tapi menurut gue dia harus konsekuen sama pilihannya. Karena ada banyak proses gitu. Ya kan lu ngeliat sekarang udah jadi, tapi kan gua kan proses termasuk proses public speaking ya udah di tahun 2001. Lama gue
Gue udah di saat teman-teman gue proses ini nih udah ngelewatin proses di mana yang lain udah punya gaji gede, gaji gue masih kecil gitu. Gue mau mulai karir hiburan dari digaji 5.000 sebulan kan. 5.000 sejam, sebulan 20.000. Jadi gue udah jauh lebih dulu gitu, udah ngelewatin. Nah, kalau ada yang bilang kayaknya gue stand up kayaknya gue nggak bisa hidup dari stand up deh, gue kerja aja. Nggak apa-apa, masih mau stand up ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja. Di Comika, perusahaan ini tuh membantu yang mau hidup dari stand up. Makanya dipaksa untuk bikin special. Karena kalau mau hidup dari stand up berarti hidup dari specialnya. Kalau nggak bikin special, nggak ada duit gitu. Karena corporate gig tuh bukan karya, itu kerja. Manggung di acara ini, festival ini kerja itu. Kalau karya mah lu bisa ngomong apapun yang lu mau, tapi lu nggak bisa kan. Lu kompromi sama acaranya kayak gimana kan. Sama, gue juga corporate gig juga gue nggak bisa ngomong apa yang gue mau. Yang nonton aja nggak kenal gue. Nah tapi kalau mau mulai hidup dari karya, berarti harus bikin special. Dan gue sih menyarankan nggak harus nunggu punya penonton ribuan untuk bisa punya special. Mulai aja dulu 1 dari 80 orang. Karena yang 1.000 juga mulainya dari dikit kok. 80 orang, lu punya joke nih yang lu banggakan, lu bilang ini bagus nih, ini bagus. Bikin special pertama di depan 50 orang. Rekam dengan baik, pastiin rekam suara penontonnya juga biar kedengarannya enak. Kadang-kadang cuma direkam ke sini doang, tapi nggak direkam ke situ. Rekam suara penontonnya juga. Rekam, naikin. comika.id, majelislucuindonesia.com atau standupindo.id juga mau bikin kayak gitu juga dimanapun. Atau lu punya materi sejam tuh yang menurut lu aman-aman ntar di YouTube, atau kalau lu berani ngambil resiko dikit yang nyerempet naikin ke YouTube. Supaya apa? Supaya kita nangkep orang yang doyan gratisan. Nanti yang doyan gratisan tuh kita ajak untuk mau bayar. Misalnya bayar tiket kita gitu 75.000, tapi orang kecil sekali kemungkinan orang mau beli tiket show lu tapi nggak pernah nonton lu stand up kayak apa. Nanti nih udah nih yang dari 50 penonton sejam potong-potong naikin ke YouTube, bilang tahun depan gue mau bikin lagi ya, harga tiketnya sekian. Samain aja harga tiketnya, samain kapasitas banyakin. Misalnya yang kemarin 50.000, sekarang 50.000 juga, tapi kapasitas jadi 100 gitu misalnya, atau jadi 80. Gitu aja terus. Karena hanya dengan bikin spesial berkali-kali, joke lu jadi makin bagus. Kalau gue nunggu bagus dulu, nggak ada tuh Bhinneka Tunggal Tawa. Kalau sekarang aja alay, gue lihat dia apaan tuh anjing. Hah? Anjing, bohong. Gue aja ngeliat Bhinneka Tunggal Tawa, apa sih? Ya mau mati tuh gue, ngos-ngosan. Nah jadi kalau misalkan gue aja mulai dari alay, ya udah kita juga aja. Toh kita berproses. Tapi gue mau nyaranin, kalau mau mulai bikin spesial 1, di kepala tuh jangan, artinya gini. Kalau lu mau boleh bikin special adalah karena lu tahu gue siap untuk bikin 3. Karena yang pertama eksperimen, yang kedua adalah pembuktian terhadap eksperimen tersebut, yang ketiga yang sesungguhnya justru. Di sini baru mulai nyari duit. Nah jadi itu butuh waktu. Nulis punya special 3 tahun berturut-turut berarti harus disiplin nulis, disiplin open mic. Tapi itu konsekuensinya. Tapi nggak harus juga. Zawin juga nggak hidup dari stand up. Gitu. Jawab. Mantap sekali Joni. Bang, perkenalkan nama Habis aku menghina Bhinneka Tunggal Tawa langsung nanya. Prapanca Panjaitan. Bang, kalau bikin show itu ada minimal waktunya nggak? Ibaratnya kadang kan orang berpikir kalau misalnya udah spesial orang berpikir udah sejam ke atas gitu atau gimana ya? Kalau kita narik dari sumbernya kita aja di Amerika ya. Kalau di Amerika tuh spesial tuh asal bukan 15 menit. Itu udah termasuk spesial. Iya. Malah di Amerika sekarang nih kulturnya tuh orang sebelum bikin spesial sejam tuh bikin spesial 30 menit. Mereka bikin spesial 30. Gue juga nih di New York nih lagi ngumpulin untuk punya materi solid 30 menit. Nanti 30 menitnya tuh biasanya kalau yang angkatan sekarang ditaruhnya di YouTube semua tuh. Mark Norman, Sam Morrill, Andrew Schulz, tuh semuanya naruhnya di YouTube semua. Dapat banyak penonton, dapat banyak job, banyak manggung, punya duit, bisa produksi spesial yang lebih proper gitu. Dan kadang-kadang kalau misalkan yang 30 menit itu bagus dan yang nonton banyak, dia bisa deketin Netflix atau Comedy Central. Ini lihat nih yang 30 menit penontonnya segini, mau nggak angkut gue ke Netflix, gitu-gitu. Nah, dibilang spesial karena
biasanya di Amerika Serikat komika tuh manggung cuma 5, 7, paling mentok 15 menit. Makanya setiap kali lebih dari itu disebutnya spesial. Jadi menurut gue sebenarnya asal A ada konsep yang membedakan atau B secara durasi nggak seperti biasanya, menurut gue udah sah disebut spesial sih. Kalau misalnya lu khawatir soal siapa yang mau ya datang untuk nonton acara 30 menit misalnya ya, bikin bertiga 30 1,5 jam. Jadi lu punya spesial 30 menit. Nanti ya secara rilisan produk jadi rilisan produk sendiri aja. Jadi artinya 30 menit punya lu taruh di YouTube lu, 30 menit punya lu taruh di YouTube dia gitu. Cuman produksinya barengan sehingga orang ketika bayar tiket tuh ngerasa layak lah gitu. Atau lu manggung 30 menit, openernya 5, masing-masing 5, 25 menit. Ya lumayan. Sisanya MC kan jatuhnya sejam juga. Gitu. Menjawab? Tapi di Indonesia ada yang di bawah sejam Bang, dia bikin. Nggak ada, tapi nggak perlu nunggu orang lain. Nggak perlu maksudnya lu aja yang mulai. Siapa tahu lu jadi membuat tren. Membuat tren. Nggak serius nih gue. Nggak harus nunggu orang lain. Kalau nggak ada yang mulai, yang lain nggak ngikutin. Karena emang iya sih Bang, karena kadang-kadang kalau kita kayak di Batam itu kita bikin kan kayak show Coba tolong dikit. kayak show gitu kan 30 menit gitu. Kami tuh di Batam tuh kayak merasa ini kayaknya bukan spesial show lah, kayak gitu kan mikirnya. Spesial itu kayak sejaman gitu. Enggak. Kalau di Amerika tuh 30 menit tuh spesial. Malah ini karena kita era YouTube ya. Coba buka Andrew Schulz 441. Sama Andrew Schulz tuh disebut spesial. Dia ngomongnya comedy experience, tapi itu produk spesialnya dia. Itu durasinya cuma 15 menit. Spesial tapi Dia sebutnya spesial, tapi taruh di YouTube. Jadi dia manggung di 4 tempat yang berbeda dalam satu malam, dijadiin satu pertunjukan. Kayaknya 20 menitan deh. 17 20 menitan. kalau di sini Bang orang nggak terima itu. Terima, gimana ngebungkusnya dan ngehargainya aja. Dan gini, orang nggak mau beli itu bukan karena mereka nggak terima konsep kayak gini. Jangan-jangan mereka nggak tahu kali lu lucu atau enggak kan gitu kan. Lagian dari kemarin kemarin ada anak namanya apa ya gue lupa. Datang ke gue, nanya caranya gimana supaya penjualan tiketnya oke. Gue nanya kan karena mereka ngeliat kan gue suka promo, suka bikin pertunjukan. Terus gue nanya, promonya kayak gimana? Mereka bilang, kami udah sebar poster udah dari 2 bulan yang lalu bang. Selain poster ada apa lagi? Nggak ada itu doang. Siapa yang mau beli sepatu tapi nggak ngeliat sepatunya kayak apa gitu? Beli dong sepatu kayak gimana? Ntar aja beli dulu, ntar lu ngeliat kayak gimana. Nggak ada yang mau beli kayak gitu. Jadi gue selalu bilang berulang-ulang, lu tuh harus naro klip stand up lu di internet. Karena kalau nggak mereka nggak bisa nentuin. Itu Andrew Schulz yang bilang di wawancara. Ada YouTube channel namanya Samir and Colin. Dia tuh sepasang YouTuber yang kerjanya ngomongin fenomena YouTube. Terus dia wawancara Andrew Schulz kan, karena Andrew Schulz gedenya di YouTube. Terus Andrew Schulz bilang gini, alat pemasaran terbaik seorang stand up comedian itu joke-nya. Alat pemasaran terbaik komika adalah joke-nya komika. Lu taruh joke lu di internet, orang jadi bisa ngeliat, oh kayak gini ternyata joke-nya. Oke, gue suka. Walaupun harus gue akuin, ada juga yang bilang, gue nggak suka. Yaudah nggak apa-apa. Kan gue selalu bilang kan, saking kuat karakternya orang bisa bilang dia nggak suka dan suka kayak Popon. Yang nggak suka Popon banyak banget. Yang suka juga banyak. Orang ini aja hampir 300 tiket terjual di spesial pertamanya dia gitu. Nah, kalau lu nggak laku penjualan tiketnya dan lu khawatir jangan-jangan konsepnya nggak suka, gue lebih khawatir jangan-jangan orang nggak tahu produknya kayak apa. Taruh aja di YouTube dan orang bisa menentukan. Kalau emang bagus, nih gue percaya semua orang tuh lucu. Kita semua lucu. Ide kita juga lucu. Cuman kekurangan kita nih, termasuk gue, adalah bikin orang ngerti lucunya di mana. Kadang-kadang kita butuh waktu. Tapi pasti ada yang sepakat bahwa kita lucu. Kalau kita pikir itu lucu, pasti orang lain juga pikir itu lucu. Cuma gimana cara nangkepnya aja. Tapi itu butuh proses, butuh pengenalan gitu. Jadi taruh klip lu pada di YouTube atau di Instagram. Gue aja sekarang naruh joke gue 30 detik, 40 detik, 50 detik, di bawah 1 menit semua. Jadi menurut gue beneran percaya nggak ada barang yang nggak laku, adanya barang yang dipasarkan secara salah. Kalau misalnya lu bikin 25 dan satu Batam udah sepakat bahwa lu lucu banget, laku itu, yakin gua.
Lah, lagian acara-acara yang bertiga-bertiga kan banyak banget ya. Ini sih lebih ke, ya itu tuh kayak Zawin, David sama Abdur, namanya apa ya? Rule of Three. Kalau yang Regen, callback itu kan bertiga-bertiga juga tuh. Laku karena orang kenal, karena mereka kan tembusan suci. Nah, jadi menurut gue sih bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Tadi lu mau nanya lagi ya? Enggak ya? Oke. Siapa lagi mau nanya? Lu mau nanya tadi? Bang. Budi bang, mau nanya soal open mic bang. Kadang kita ini kalau open mic, kayaknya kalau nggak ada penonton, kalau ngetes di sini, kayak jatuhnya bukan open mic. Nah, ini stigma nih, maksudnya open mic itu yang kayak mana? Harus ada penonton kah? Kalau misalnya kita sekarang berdiri nih, ngetes materi, itu jatuhnya open mic atau tidak itu? Iya. Bagus. Dedi namanya tadi ya? Bukan mbak. Herman. Mansur. Bud, gua kan ini ya. Kayaknya gue pernah cerita juga sih di YouTube gue. Gue kan sering banget open mic di New York. Di New York tuh sehari ada 30 open mic. Sehari. Tapi setiap hari tuh berarti 30 kali 7 210. Ada 210 open mic dalam seminggu. 0 penontonnya, Bud. 0. Isinya komika semua. Kadang-kadang gue juga bingung. Yang kita cari apa ya di sini ya? Karena yang nonton komika semua. Lama-lama gue perhatiin, komika-komika ini tuh lebih butuh untuk belajar gimana cara ngomongnya ketimbang mendapatkan reaksi. Gue pribadi buntut-buntutnya juga ngelakuin hal yang sama. Apalagi karena gue nggak bisa bahasa Inggris ya. Maksudnya bukan bahasa gue gitu. Jadi gue mesti bener-bener ngafalin gimana cara ngomongnya. Tapi gue pelajarin setiap kali gue open mic, kalau ada reaksi dari komika yang nonton, gue tuh kadang-kadang suka mikir, ini kayaknya ada peluang deh ini. Buntut-buntutnya komika-komika di Amerika tuh bener-bener tahu atau enggak itu beat pecah atau enggak dari show. Kebetulan show-nya juga sama banyaknya. Jadi mereka bisa open mic hari ini ngetes malamnya ternyata lucu. Open mic hari ini ngetes malamnya, dan komika-komika level nggak lucu itu juga dapat job di sana. Karena jobnya kebanyakan, banyak banget jobnya. Nah sekarang kita balikin ke sini. Apakah kalau misalnya yang nonton komika-komika doang, itu sah untuk dibilang open mic? Tetap open mic menurut gue. Cuman lu nggak bisa terlena dengan tawa komunitas. Sama kayak gue nggak sebaiknya terlena sama ketawa komika yang nonton. Karena kita nggak benar-benar tahu. Yang bisa ngejudge kita pada akhirnya ya cuman penonton. Nah, gue mau ngasih tahu sesuatu yang kemarin-kemarin juga gue kasih tahu sih sama anak-anak komunitas lain. Sebenarnya itu nggak ada yang bilang bahwa open mic itu cuman boleh sekali seminggu. Kalau lu nemu peluang untuk bikin lebih, bikin aja nggak apa-apa. Kadang-kadang, soalnya gue sering denger di komunitas lain tuh kayak ada restoran atau kafe minta komunitas ini bikin open mic dong. Oh sorry, kita udah ada tiap hari Jumat di sini gitu. Nah, menurut gue nggak apa-apa untuk ada open mic berkali-kali, karena kalau boleh jujur kadang-kadang seminggu sekali juga kita nggak semua suka nongol kan. Ada yang nggak bisa gitu. Padahal latihan mah butuh sesering mungkin. Nah dengan itu kita bisa coba untuk punya open mic di mana udah ada penontonnya di sana gitu. Gue nggak tahu kondisi Batam seperti apa, tapi intinya sih gini. Kalau open mic yang sekarang ini isinya komunitas doang, kita mesti coba cari tempat di mana kita di situ bisa ngetes. Atau kalau bukan open mic disebutnya, dengan nama baik stand up Indo Batam, bikin kayak apa ya? Ada beberapa anak-anak komunitas tuh pada bikin acara komersil sendiri. Misalnya ada explicit namanya, terus ada lagi namanya apa ya, gue lupa. Tapi intinya bayangin gini, komunitas ini bikin acara, misalkan namanya acaranya apa ya? Tembak dalam. Hah? Tembak dalam gitu misalnya, tembak dalam. Lu bikin acara tembak dalam, tiketnya nggak usah mahal-mahal banget. Yang penting, misalnya orang kalau masuk mesti beli minum gitu misalnya, wajib beli minum. Habis itu tembak dalamnya itu tidak terkunci atas satu tempat, tembak dalamnya bisa pindah di mana-mana. Jadi kayak IP event punyanya anak-anak stand up Indo Batam gitu. Itu yang akan kita pakai untuk ngetes joke kita. Open mic aja lah nggak apa-apa. Tapi abis itu di minggu yang sama kita cari tahu
atau setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali ada acara berbayar di mana lu ngetes ini bener nggak ya gitu. Nanti dari open mic tuh kita sendiri yang nilai siapa yang menurut kita oke ya. Aduh 5 kita ajak deh, 6 kita ajak, masukin ke tembak dalam yang di mana gitu. Ntar bulan depan pindah lagi gitu. Jadi emang harus jeli ya dan harus pinter-pinter jualan. Tapi itu dibutuhkan untuk numbuh kembangin anak-anak komunitasnya. Artinya gini, gue balikin ke pertanyaan lo, sah untuk open mic walaupun yang nonton kita juga. Iya. Tapi jangan terlena sama ketawanya. Pastiin bahwa ketika lu open mic, lu juga semangatnya tuh bukan sekedar ngibur temen-temen, tapi nyari tahu cara ngomong yang benar tuh gimana sih, analogi yang benar tuh gimana sih. Lalu nanti kalau misalkan si tembak dalam itu benar-benar ada, nanti biar kita lagi komunitas ini lagi nentuin lu naik. Kalau misalkan ternyata lu nanya, "Bang, ini kalau misalkan kita mau bikin acara tembak dalam, sekalinya tuh 5 sampai 6 orang. Tapi 3 orang ini tuh dia lagi yang kepake karena solid." Ya nggak apa-apa, yang dibela adalah lucunya. Yang lu bela adalah lucunya. Bawa aja dia terus. Toh kalau emang tempatnya pindah, orangnya kan baru terus ya. Tapi tembak dalam itu terlalu penting untuk kemudian bawa komika-komika yang nggak terlalu solid hanya karena nggak enak. Kebayang? Nggak enak karena gue mulu nih, ini mulu nih gitu. Ya kalau kita sama-sama sepakat emang dia lucu, ya yang lucu yang dibela. Kasihan nih diantara semuanya, semua udah pada naik kecuali nih orang gitu. Ya kalau dia belum lucu, dia mesti sadar gitu, biar ada yang dikejar juga. Tapi intinya boleh, biasanya juga kayak gitu di luar negeri. Tapi hati-hati sama ketawa penonton, ketawa komunitas, karena takutnya tidak akurat gitu dengan keadaan sebenarnya. Oke. Makasih Bang Jawab ya, Firman. Bud. Budi kan? Iya, betul. Nah. Benar. Iya. Ada yang pengen mau jawab? Assalamualaikum, selamat malam. Paling soleh. Malam bang, Malam. mumpung abang di sini ya. Nama saya Randy. Randy. Ya. Mumpung abang di sini, saya mau nanya satu konsep yang menurut saya dengar dari abang. Konsep abang yang bilang kita harus beda biar kita timbul. Oh iya. Nah. Beda biar kita timbul ya. Ya. Menurut saya itu dipakai Nanti ikutan ILK ya, kayaknya kayak seneng debat kayaknya nih. Oke, terus? Menurut saya konsep itu dipakai ke segala lini bang. Enggak dunia stand up aja kan. Contohnya kayak dunia kerja, saya ngambil konsep itu kayak dunia kerja, ini yang gambar sikit nih, aku terjun ke gambar lah gitu. Soalnya sikit kan yang ininya, jadi ambil sikitnya aku, jadi ngambil gambar. Nah kalau dalam dunia stand up ini biar timbul bedanya itu apa gitu bang? Sikit itu maksudnya sedikit ya, maksudnya dibilang? Iya. Sedikit lebih baik daripada Iya. Iya, tapi beda. Randy kan? Randy bang. Sangkain ngajakin berantem lu, Ren. Oke, kutipan lengkapnya ya. Ini soalnya mau gue manfaatin. Ini gue tuh seneng ditanyain pertanyaan ini karena belakangan ini jadi masalah soalnya. Kutipan yang dimaksud itu adalah sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sebelum gue jawab pertanyaan lu, gue mau gunain kesempatan ini untuk kasih tahu bahwa bagian yang orang suka lupa dari kalimat itu adalah, kan gue bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Poin pentingnya adalah harus baik dulu, baru beda. Karena nggak ada yang mau beli produk hanya sekedar beda, tapi nggak baik gitu. Lo kalau mau beda jadi stand up comedian, naik aja telanjang beda. Tapi kalau nggak lucu, buat apa dong? Tidak ada yang mau menonton Anda gitu kan. Jadi gue tuh selalu ngingetin ini mulu, lu tuh harus baik dulu, baru mikir gimana cara beda. Jangan kemudian fokus ke, bang persona saya apa ya, saya itu apa ya, saya persona orang gila atau apa gitu. Joke lu bagus nggak? Kalau joke lu nggak bagus, nggak usah bikin persona dulu gitu. Jadi harus baik dulu, baru beda. Nah terus menjawab pertanyaan lu, gimana sih caranya biar sedikit lebih beda?
ya kan? Ada dua cara. Lu desain, gue ganti istilahnya. Lu bikin atau lu temukan. Gue ulang. Sedikit lebih bedanya lu, itu bisa lu bikin-bikin atau lu bisa temukan. Lu bikin-bikin berarti setelah lu nulis joke dengan baik, terus lu naik ke atas panggung dengan selalu teriak misalnya. Ngomong biasa pun teriak. Halo semuanya, apa kabar? Saya Randy. Saya di Amerika ada kayak gitu. Oh, kayak gitu dia ya. Bagus. Berarti saya cenayang. Ada yang kayak gitu namanya Godfrey kalau nggak salah. Godfrey. Gue lupa namanya. Atau setelah lu tahu cara nulis joke, sekali lagi gue ingetin, lu udah tahu gimana cara nulis joke, abis itu lu naik misalnya mohawk aja. Rambutnya nggak ada komika mohawk. Bisa rambut lu hijau aja. Siapa sih itu yang lucu banget itu yang warnanya hijau gitu misalnya. Itu lu bikin-bikin. Bahkan lu bisa mengikuti apa yang waktu itu Vico pernah lakukan. Itu kan Vico create, persona itu dia create. Tapi dia, gue nggak tahu dia sengaja atau enggak, gue nggak pernah nanya sih pada akhirnya. Tapi dia cermat banget ngelihat situasi kompetisi seperti apa, lalu kehadirannya itu udah patah sendiri. Jadi setupnya sepanjang kompetisi, orang pada serius gitu nulis joke, tiba-tiba Assalamualaikum. Saya punya temen namanya Robot, ya kan patah langsung, patah dengan satu kompetisi gitu, ngerti maksud gue. Jadi lu bisa ciptakan sendiri. Banyak kayak gitu. Ada Imo Philips, dia bikin persona seperti itu. Banyak sekali. Atau lu bisa terus aja nulis joke. Setelah lu nulis joke yang setelah lu bisa nulis joke, lu nulis joke yang lu suka. Gue ulang. Setelah udah bisa nulis joke, lu nulis joke hanya yang lu suka. Lu gak peduli kata orang apa. Gue emang cuman seneng joke tentang matematika kok. Udah aja ke arah sana. Pada akhirnya orang akan ngeliat lu beda. Karena sebenar-benarnya orang cuma butuh jadi dirinya sendiri untuk jadi beda. Semuanya juga beda. Nih gak ada yang sama manusianya. Lu hanya butuh menjadi diri sendiri untuk menjadi beda. Masalahnya gak semua orang berani jadi diri sendiri atau tahu diri sendirinya itu siapa. Kebanyakan orang ketemu stand up sebelum ketemu dirinya. Makanya stand up-nya jadi mirip orang lain. Dia belum kenal dia siapa, sukanya apa, gak sukanya apa, cara ngomong yang dia nyaman seperti apa. Lalu stand up masuk, tapi pengen jadi stand up comedian. Akhirnya jadi mirip Zawin, akhirnya jadi mirip Bintang BT, akhirnya jadi mirip banyak yang kayak gitu. Jadi sekali lagi ada dua cara untuk menjadi beda. Lu desain, lu ciptain aja nih persona, atau lu temukan karena lu terus saja hanya nulis joke yang lu pengen, hanya bawain joke yang lu pengen terus saja. Lama-lama orang akan bilang, oh kayak gini ternyata karakternya. Ya oke, gue suka gitu. Jawab Rudi. Siapa? Saya udah curiga. Tadi saya mau ngomong Jono memang. Sama-sama, makasih banyak. Silakan. Sini ya. Gini. Enggak, kebalik. Nah itu dia. Gini. Gini. Ya silakan. Malam Bang. Ya. Kenalan, nama saya Ratna. Erna. Ratna. Oh Ratna. Mau nanya Bang, jokes-jokes yang bagaimana sih yang bisa diterima di umum gitu? Misalkan kan contohnya kalau di Batam jokes kita masuk, tapi kalau di luar Batam nggak kena gitu. Ratna ya. Iya. Ini pertanyaan selalu ketemu nih gue di tiap komunitas. Cowok sih, cowok sih. Intinya gini, Ratna. Saya mau mulai dengan cerita ulang apa katanya Bang Deddy Gumelar, Miing Bagito. Miing Bagito ngomong gini, tahu nggak kenapa kalau lu stand up orang ketawa? Gue bilang karena gue lucu. Dia bilang salah karena orang ngerti. Jadi setiap kali kita ngelawak, orang tuh ketawa karena ngerti. Artinya ketika kamu stand up dan orang di luar Batam nggak ketawa, itu bukan karena kamu nggak lucu, tapi mereka nggak ngerti lucunya di mana. Nah, ada dua kemungkinan. Kenapa orang di luar Batam nggak ngerti lucunya di mana?
Antara dialek dan diksi yang kamu pakai itu memang tidak sesuai atau tidak dipahami, atau referensi dari joke kamu tidak dipahami. Kita yang pertama dulu ya. Batam tuh apa sih, Melayu ya? Iya. Tapi gue yakin di Batam tuh pasti ada istilah-istilah atau bencana-bencanaan yang pakai diksi Batam gitu, ada nggak sih? Pasti ada ya. Jadi biasanya gitulah, ada dialek atau cara ngomong atau cara nyela gitu. Kayak orang Betawi kan kadang-kadang, yang bener aja lu, bukan joke ini. Tapi orang kalau denger tuh ketawa karena mereka ngerti ini adalah referensi budaya gitu. Kadang-kadang ada diksi-diksi yang lucu hanya untuk orang setempat, dibawa keluar enggak. Di luar itu bahkan kadang-kadang susunan SPOK-nya bahasa daerah beda dengan bahasa Indonesia gitu. Ketukar-tukar tuh. Kita, kami, yang kayak gitu-gitu sering ketukar-tukar. Walaupun misalnya pakai bahasa Indonesia juga, tapi karena lingkungannya cara menggunakan bahasa Indonesia beda, pas dipakai keluar jadi nggak kena. Itulah yang terjadi kalau konteksnya adalah konteks bahasa. Jadi orang nggak ngerti lucunya karena nggak nangkep diksinya, nggak nangkep dialeknya. Yang paling sering juga adalah nggak ngerti referensinya. Pasti ada bercandaan sini yang kalau disebut orang sini pecah, di luar enggak. Gue ambil contoh itu aja tadi tuh. Santi, apa sih? Sintai. Lupa mulu gue. Sintai. Lu bawa ini keluar, nggak ada yang ngerti kan? Gue tahu ini contoh yang ekstrim, tapi agak kayak gitu arahnya. Jadi ada bercandaan kita yang nggak dipahami orang karena referensinya nggak sama. Dan ketika ngomongin referensi, ini gue bukan cuma ngomongin ada hal-hal yang cuma ada di Batam. Keresahan-keresahan tuh ada yang lokal banget loh. Contoh nih ya, gue dari Indonesia kan, gue stand up di New York nih. Di New York kan ada orang Islam. Terus gue ngebecandain soal orang Islam suka poligami. Di Amerika kan juga ada orang Islam. Di Amerika juga ada poligami. Tapi bukan salah. Di Amerika bukannya ada poligami. Islamnya Amerika juga mengizinkan untuk poligami. Tapi di Amerika orang Islamnya pada nggak poligami. Yang poligami justru orang Mormon, orang Kristen aliran Mormon. Justru di Amerika orang Islam tuh dikenal setia dengan satu istri. Nah bayangin, halnya sama-sama Islam, aturannya juga sama-sama berporos pada Al-Quran, tapi referensi kulturnya beda. Sehingga ketika gue ke Amerika Serikat ngomongin saya punya anak 2, istri saya 1, saya nggak poligami sebagai Muslim, mereka bingung, emang Muslim nggak poligami? Karena di dunia mereka tuh yang poligami itu yang Mormon Kristen gitu. Nah intinya orang di luar Jakarta, orang di luar Batam nggak ketawa sama joke kamu karena 2 hal, nggak ngerti sama bahasa atau nggak ngerti sama referensi. Lalu gimana ngakalinya? Nggak ada cara lain, harus terbiasa untuk stand up kepada orang yang referensinya lebih umum. Caranya, sayangnya hanya 2, pindah ke kota yang lebih dekat ke Jakarta, bahkan nggak harus pindah ke Jakarta ya, ke Tangerang, Depok, Bekasi. Ini kalau kita ngomongin soal biaya hidup ya. Atau ngetes beat kamu di internet. Di internet itu kita sebaiknya nggak tahu ya sepakat atau enggak, tapi sering kan orang nggak terkenal viral. Cuman internet doang yang punya peluang itu. Cuman internet doang yang punya peluang orang nggak terkenal kayak kita bisa viral. Dari mana? Dari joke. Kemarin ada viral tuh bocah. Dia manggung di acara 17-an gitu. Terus dia ngomongin soal dia anak yatim. Stand up di acara 17-an. Stand upnya cuma gini, saya anak yatim, ada yang mau kawin sama ibu saya kesepian, ketawa gitu. Karena mereka kaget aja ada bocah ngomong kayak gitu. Tapi viral kemudian. Istilahnya masuk ke Instagram gue. Nah, joke yang baik akan nemu jalannya sendiri. Dan kalau gue usul, ini terdengar aneh nih, gue usul TikTok. TikTok itu bukan sosmed. TikTok itu konten distributor. Di TikTok tuh sering banget orang yang cuman followersnya 80, tiba-tiba kontennya banyak banget yang nonton. Karena di push sama TikTok,
ke mata-mata yang sekiranya suka sama konten seperti itu. Jadi misalnya gue ngupload konten stand up nih, konten stand up gue naik nih, lalu ada Dani Beler naruh konten stand up naik, lu naruh konten stand up, konten stand up lu disukai sama orang, ada yang nge-like, ada yang nonton sampai habis. TikTok ngebaca lu kontennya mirip kayak gue, akhirnya didorong kepada orang yang nonton gue. Itu yang membuat sebuah joke itu jadi lebih nyebar kalau di sana, dan peluang kita sebagai orang yang follower sedikit jadi lebih gede. Gue inget kok waktu itu gue baru bikin TikTok kok, gue lupa, tapi yang pasti belum nyampe 100 lah. Tapi gue mainin filter TikTok, tau nggak, ada filter TikTok yang tahan ketawa terus muka kita berubah-berubah jadi aneh gitu. Tiba-tiba ratusan ribu, gue aja kaget. Nah, tapi intinya gini, kalau mau bikin orang di luar Batam ngerti, urusannya antara bahasa atau referensi. Berarti siapin bahasa yang bahasa Indonesianya lebih SPOK-nya lebih baik dan referensi lebih umum, lalu tes di internet. Atau gua nggak tahu Batam seperti apa. Kalau ada tempat di mana banyak orang ragam ngumpul, artinya bukan tongkrongan anak Batam ya, bukan tongkrongan anak sini, tapi tongkrongan orang umum ngumpul gitu, termasuk ada banyak orang Jakarta nongkrong di situ. Coba aja bikin acara di situ, atau coba joke di situ. Ya. Semangat terus. Terima kasih Bang. Siapa lagi menanya? Ini paling tua ya? Iya. Kayaknya Mau nerusin ini Bang, dia nggak bisa ngomong kelelawar Bang. kenapa? Ngomongnya apa dia? Coba aja Bang. Saya mau nanya ini Bang. Siapa namanya siapa? By the way, opener gue besok siapa? Opener lokal gue? Ini Bang, yang baju merah. Ngeri-ngeri Bang. Baju merah Bang, kayaknya udah. Pantesan nggak merasa perunanya. Udah masuk akal. Sorry, namanya siapa tadi? Nama Awan. Awan, silakan Awan. Bang Panji membiasakan menulis dulu lalu diucapkan atau diucapkan dulu lalu ditulis? Awan ya? Iya. Karena gini Bang, sebelumnya saya sering lihat misalnya nih teman-teman yang baru gabung, dia nulis tulisannya terlalu baku untuk diucapkan. Pas diucapkan itu terlalu baku kalimatnya. Jadi pas begitu dia ngucapin dulu terus menulis, bingung mau nulis titik komanya. Bang Panji biasanya menggunakan yang mana? Bagus Awan, pertanyaan kamu lebih bagus dari wajahmu. Asik. Asik. Dapat asik. Pertanyaan menarik karena apa? Karena semuanya udah gue lewatin. Dulu, gue ngoceh dulu. Lalu lebih tepatnya gue ngeliat sesuatu lalu komentar. Komentar itu yang gue catat. Dulu tuh gue nggak, beat tuh bukan datang dari perenungan gitu, tapi dari momen. Ngeliat sesuatu, komentar lucu, catat ah. Persis seperti yang gue ucapkan. Lalu lama-lama setelah mulai sering jadi, maksudnya lebih serius stand up comedy, lebih sering manggung, cerutukan-cerutukan itu tidak cepat munculnya. Akhirnya gue mencoba untuk menulis. Dan betul, kendalanya adalah bahasanya bahasa tulis banget. Karena dulu gue terbiasa abis nulis pointers di handphone, pas pindah ke Microsoft Word itu nulisnya kata per kata. Pas gue bacain keras-keras, gue sadar bahwa ini bukan bahasa ngobrol, banyak bahasa tulis. Pas gue tulis seperti bahasa ngobrol kayak yang kemarin, kendala gue adalah gue lupa cara ngomongnya. Sekarang gue kalau nulis jeda itu garis miring 1, kalau mau titik baru garis miring 2. Jadi bukan ke koma tapi ke jeda ngomong. Gue suka lupa. Karena stand up kan gitu ya, kadang-kadang mesti presisi banget cara ngomongnya gitu. Kadang-kadang gue suka lupa gitu. Tapi sekarang gue udah terbiasa nulis dan tulisannya itu udah siap untuk jadi kalimat yang gue ucapkan di atas panggung. Pertanyaan lu menarik karena gue nggak tahu jawaban pastinya. Gue mau bilang gue ngelewatin prosesnya. Nah, untuk orang tuh beda-beda masalahnya. Cuman yang mesti diingat adalah sering kali memang kata-kata yang kita tulis itu nggak sesuai dengan sesuatu yang kita akan ucapkan di atas panggung, jadi hati-hati. Iya, hati-hati sekali. Kalau gue sih lebih percaya, abis lu tulis bagaimanapun bentuknya, yang lu bawakan adalah yang lu rekam. Lu bawakan, lu rekam, abis itu lu tonton, itu yang lu pakai.
Iya. Kebayang nggak? Iya, iya. Abis lu tulis nih, gimana pun cara nulisnya, biasanya di atas panggung kan lu nemu cara untuk ngomong yang enak gitu. Itu kan Iya. tujuan kita open mic kan, cara ngomong yang enak seperti apa. Lu rekam tuh, bisa pakai handphone, bisa pakai kamera benar, bisa audio doang, bisa video doang. Tapi yang lu omong di open mic itu yang lu ingat. Sekarang, gua ngafal dari rekaman video. Setelah ngafal baru ditulis. Oh enggak. Abis gue tulis, gue bawain, yang gue bawain gue rekam, gue ngafal dari rekamannya. Nggak pernah lihat tulisannya lagi. Oh, iya. Kebayang nggak? Iya. Iya. Nggak harus video ya, karena itu kan menuhin itu. Pakai voice note juga nggak apa-apa gitu. Kejawab ya Wan? Oke. Siapa lagi mau nanya? Silakan. Opener. Boleh dong. Padahal gue bercanda loh. Namanya siapa tadi? Ini Raul. Ngeri. Percaya gue. Silakan Raul. Malu-malu Raul. Raul. Hati-hati tuh ada om-om Ya, genit Bang. tuh. Om Selamat genit malam, suka Bang. yang kurus-kurus tuh lihat tuh. Kenapa Raul? Saya Raul bang, mau nanya bang, di komika ada lowongan nggak? lowongan apa, Ul? Udah kena itu aja. Raul. Tapi pertanyaan benar. Sebagai apa dulu? Karena lagi ada 6 jabatan yang sedang dicari. Iya sebenarnya ada banyak, tapi kan tergantung apa dulu. Kalau ditanya ada atau enggak ada, ada. Buka aja lu punya Instagram nggak? Punya bang. Buka aja @markascomika. Itu lagi ada lowongan tuh 6 apa 5 gitu. Kalau tanya ada. Tapi yang selalu gue bilang ke orang-orang, gue tuh terima DM banyak banget. Bang, minta kerjaan dong, apa aja. Gue selalu bilang, kalau lu ngomong apa aja udah pasti nggak akan gue pilih. Karena siapa yang mau meng-hire orang yang nggak bisa ngasih tahu gue dia bisanya apa gitu. Apa aja bang yang penting kerja, ya nggak akan gue ambil anjing. Nanti gue taruh lu jadi desainer nggak bisa desain, ini nyusahin gue. Disuruh jadi keamanan takut ketemu preman, ya gimana? Harus bilang dulu, lu tuh sukanya apa, bisanya apa, lalu nanti gue bisa jawab pertanyaan lu. Ini berlaku untuk anda juga ya. Lu sukanya apa? Lu sekarang ngapain kerjain sehari-hari? Nganggur bang. Selain stand up lu ngapain? Bisa apa? Iya jadi bang. Nanti gua bikin judi online ya, nanti gua suruh kelola. Tapi lu mau kerja jadi apa? Ini pertanyaan serius kan? Serius. Iya, mau kerja jadi apa? Saya bisa bersih lah bang. Bersih-bersih ya. Umur lu berapa? 23 bang. Terakhir pendidikan apa? Pendidikan bang. Besok lah diceritakan di coba. Wah, pas ketawa langsung kelihatan ganteng ya gue lihat-lihat. Bahaya. Kasih lah tau backgroundmu, tamatan apa? Oh nggak sekolah bang. Nggak sekolah bang. Sama sekali. Sama sekali. Sekolah sampai SD tapi ijazahnya belum diambil. Wow. Iya nggak sekolah. Enggak itu aja enggak. Negara tidak mencatat Anda pernah bersekolah. Kasih tahu alasan. Wow. Alasannya ada lah bang. Alasannya ngeri-ngeri bang. Alasannya apa? Karena yatim piatu bang. Nggak ada orang tua. Iya, kenapa yatim? Kenapa yatim piatu deh? Orang tua kena tsunami Aceh bang tahun 2004. Apa teh? Korban tsunami Aceh. Hah? Korban tsunami Aceh bang. Orang tuanya dua-dua. Yang bener loh. Iya bener. Anjing. Di komunitas kayaknya yang gini beban bang. Anjing. Kalau bisa bang. Tahun tsunami Aceh tahun 2004 bang. Lo lahir tahun 2000 berapa? Tahun 99. Berapa tahun berarti umur lo waktu bokap orang tua meninggal? 5 tahun. Terus lo lagi di mana waktu itu? Di Medan dititip. Karena orang tua kan merantau ke Aceh. Oh. Orang tua lo menjemput ajal berarti ya? Iya biar lebih praktis apa bang ya? Karena berenang. Main air bang, cuman nggak bawa bandana putih. Anjing. Lagi di Jepang gitu ya. Anjing lucu banget bangsat. Besok
masalah gue ya, nama lu Raul ya? Raul. Masalah gue Raul, gue tuh selalu punya sindrom pengen nolong orang. Istri gue udah ngasih tahu tuh, walaupun istri gue Scorpio ya, jadi suka. Tapi istri gue selalu bilang, lu nggak bisa nolong semua orang. Tapi gue tuh selalu pengen nolong orang. Bisa ngelipat baju nggak? Bisa, bisa. Melipat baju bisa. Oke. Maksudnya oke. Pulang dia akhirnya. Oh berarti tengok Lu dia beneran opener? Beneran ya? Mau diceritakan ya? Ada Gotri nggak? Gotri. Ini namanya Raul. Sebelum dia manggung, bantuin Gotri di boothnya Physical ya. Ya. Bisa. Habis manggung keluar lagi karena biasanya habis show suka ada yang belanja. Bantuin dia ya. Iya. Nanti Gotri laporan sama gue, lu bisa kerja atau enggak? Kalau enggak gue tinggal lo di Batam. jualan itu. Ya Gotri. Kasihan Gotri, orang tuanya di bawah air. Waterboomnya langsung ke Waterboomnya langsung ke samudra. Sekarang lu hidup gimana caranya? Bagus, pertanyaannya bagus ya ini. Apa, jual narkoba lu? Bukan bang. Dari ini bang. Dari pacar bang. Hidup dari pacar. Anjing, nih orang aneh banget hidupnya ya. Nggak punya kerjaan, hidup dari pacar, orang tua diambil tsunami. Sering jackpot dia bang, judi. Sering jackpot. Ketemu gua bukannya belajar stand up, minta kerjaan, aneh banget bangsat. Raul, gua nggak janji apa-apa ya, karena gue juga nggak boleh jadi bos yang kayak gitu. Dikit-dikit ketemu orang, udah kerja lo sama gue. Banyak tahu bos kayak gitu. Udah gampang kerja. Nanti yang di kantor bingung siapa ini mau ditaruh di mana. Tapi kita lihat aja Raul ya. Oke bang. Untuk sementara waktu jangan putus ya. Ya, tetaplah sama pacar kamu yang menghidupimu tuh. itu dijaga kali, Pak. Ya jaga ya. Lu mau digenjot jam subuh juga. Terima aja. Dipelihara dia jatuhnya bang. Itulah, namanya juga piaranya nurut. Ya. Dikasih makan ya, disuruh menghibur ya. Cari referensi gaya lah. Itulah. Oke kalau itu. Thank you Raul. Itu aja kan? Itu ya. Ya udah, thank you. Anjing. Ada mana? Ada aja. Oke, kita punya waktu untuk satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan siapa? Sali. Kau. Dua deh, lu mau nanya ya? Iya. Abis lu ya, terakhir dua ya. Ya kalian duluan. Ya malam bang, aku Sahli. Sahli. Yang aku tanyain sih lebih ke arah karir abang sih. Karir gue. Kan abang ini kan stand up. Karena abang ini stand up kan bukan hanya di Indonesia lagi nih sekarang kan. Udah ke Amerika. Yang kita tahu kan Amerika tuh free, bebas dari sosial, lifestyle sampai pendapat. Yang buat saya penasaran nih bang, abang udah coba ganja nggak? Tadi namanya siapa? Sali. Hah? Gak canda bang. Yang buat saya penasaran bang, itu gimana cara abang beradaptasinya? Soalnya kan sudut pandang kita orang Indonesia tuh beda komedinya dari orang sana. Orang sana kan lebih membahas hal yang tabu kan, kayak seks atau kayak gimana. Kalau kita pun bisa ngebahas hal itu, tapi lebih ke arah show, lebih ke arah privat, gak bisa lakukan di depan tempat umum. Sedangkan orang sana kan di tempat umum tuh. Gimana caranya abang beradaptasi ngadapin itu bang? Atau ngikutin ya materi orang itu di situ buat yang ngikutin gaya hidup mereka kayak gitu. Ya mungkin Sali, untuk menjawab pertanyaan pertama lo, gue emang nggak suka nyimeng. Nggak ada yang percaya, nggak ada. Bukan, iya itu juga. Tapi gue emang nggak suka ngisep asap. Intinya sih itu. Tanya sama anak-anak. Terakhir kali gue tuh lebih ke brownies. Nggak suka gue ngerokok enggak, sisa enggak, vape enggak. Pokoknya apapun yang ngisep asap gue nggak suka aja. Gue belajar untuk menyukai cerutu, pengen banget buat gaya-gayaan.
Tapi nggak bisa. Gue ngisip cerutu, nggak enak. Jadi terakhir kali itu di Belanda, itu juga makan brownies, itu juga tidur habis itu. Padahal pengennya bikin talk show sama Regen, jadi Regen giting, gue giting. Terus pengen bikin talk show biar lucu, tapi gue tidur. Jadi gue sampai sekarang walaupun sebenarnya di New York ya, itu ada bis. Lu bisa beli dari permen lollipop sampai ganja juga ada. Tapi gue belum nyimeng, jadi gue emang gak suka. Terus untuk yang kedua, soal adaptasi memang susah. Tapi jangan salah, di Amerika Serikat juga karena bebas bukan berarti lu bisa ngomong jorok di mana-mana. Enggak kok, tetap harus lihat-lihat acara. Tapi buat gue adaptasi yang paling berat itu di mencari sesuatu yang mereka mau denger. Jadi bukan sekedar, kalau tadi kan masalahnya kan adalah masalah bahasa gitu misalnya, atau masalah referensi, boro-boro bikin mereka mau denger tuh susah banget. Lama-lama gue nemu yang bikin mereka mau denger cuman kalau gue lagi ngomongin Indonesia. Udah aja. Karena di New York tidak ada komika Indonesia. Filipina banyak, Thailand ada, Singapura ada, Malaysia ada. Tapi denger Indonesia aja banyak tuh baru denger tuh. Padahal presiden mereka sekolahnya di Indonesia tuh si Barack Obama. Nggak tahu mereka. Setelah gue lama stand up ngomongin Indonesia, gue sempet balik ngomongin yang umum, ditegur sama senior. Jadi ada open mic yang ditutup dengan boleh ngasih masukan. Lalu ada senior yang bilang, senior karena dia yang ngelola open mic ya. Dia bilang, di sini kayaknya orang-orang lebih tertarik pas lu ngomongin Indonesia deh. Soalnya kalau yang waktu itu gue ngomongin apa gue lupa. Itu semua orang juga tahu gitu. Tapi pas lu ngomongin Indonesia, kita tuh jadi tahu tentang Indonesia dan jadi kayak ngintip di balik layarnya Indonesia. Harus gitu tantangan berikutnya adalah gimana caranya joke Indonesia gue tuh relatable, baru ngomongin referensi. Gimana caranya ketika gue ngomongin sesuatu yang terjadi di Indonesia, mereka ngerti. Akhirnya jatuhnya perbandingan, kayak gitu-gitu. Jadi memang susah. Gue nggak yakin, bukan nggak yakin ya, gimana cara ngomong? Gue nggak ngerasa gue tuh udah lucu di sana. Jadi soalnya gue ngomong gini karena di awal-awal dari Januari, Februari, Maret, April itu gue lebih sering stand up di orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Baru di bulan Januari, Februari, Maret, baru di bulan April, Mei, Juni gue mulai stand up lebih banyak di depan orang Amerika. Dan itu juga masih ngeraba. Jadi kalau tanya gimana, gue juga masih belum tahu karena masih belajar lah. Baru setengah tahun gue belajar jadi stand up comedian di New York. Banyak pahitnya. Jawab ya, Sali ya. Oke, Bang. Yuk. Malam Pak, nama saya Bara. Jadi Pak, mau nanya soal, kan kami tuh sering nampil tuh kan di kayak acara-acara corporate ataupun acara stand up gitu. So aku ngeluarin joke nih, nge-punchline. So ada yang jawab gitu, penonton lain ketawa. So ada yang jawab. Kadang aku tuh ke distract, kadang aku emosi juga, kadang mau di panggung Pak. Terus lu bilang, sini kau, enggak, sini kau. Itu kan bukan. Enggak, ini bukan di lapangan. Ternyata lu sama sama dia ya. Emang kompak, harusnya kawin. Terus gitu. Jadi masalah lu apa? Lu kadang aku ke distract gitu. Kadang ngeblank materi malah jadi nyolotin dia gitu. Jadi gimana tuh caranya biar orang juga bisa aku ngeredam dia tapi orang lain enggak mikir aku ini marah gitu. Lu giting aja biar lebih tenang. Waduh. Itu yang namanya Gotri kalau mabuk curhat. Oh dia. Ngomong-ngomong dia nyari alkohol sini katanya, dia koleksi dia. Tolong dibantu. Nggak mau pulang kalau belum mabuk katanya. Tolong bang lagi anjing. Oke gini. Gue juga pemarah soalnya, tapi gue udah pelan-pelan bukan nemuin ya, karena gue ke psikolog jadi gue udah memperbaiki lah. Ada orang ya yang marahnya lucu, pernah lihat nggak? Ya mungkin Regen salah satunya, tapi di Amerika ada orang namanya Bill Burr. Lu pernah nonton nggak? Coba cari di YouTube ya, Bill Burr, B-U-R-R, Rant, R-A-N-T, Bill Burr, B-I-L-L, B-U-R-R, Rant, R-A-N-T, Philadelphia.
Itu kejadiannya gini. Komika-komika sebelumnya anyep semuanya. Anyep. Dia manggung ke 5 apa ke 6. Anyep. Komika yang pas sebelum dia manggung, itu tuh idolanya dia. Disorakan disuruh turun. Komikanya masuk ke backstage nangis. Bill Burr naik ke atas panggung ngamuk. Tapi ngamuknya lucu banget. Dia bilang ini satu kota sampah semuanya. Idolanya adalah, jadi di Philadelphia itu ada patung Rocky film. Kota tolol, dia bilang. Lihat pahlawan lu, fiktif, orangnya juga nggak ada gitu. Terus malah ketawa mereka dicela-cela, tapi dia beneran marah. Betul, beneran marah. Beneran marah, tapi marahnya tuh lucu. Poin yang mau gue sampaikan adalah, kalau kita nggak bisa ngelatih diri kita untuk nggak marah, setidaknya latih untuk ketika kita ngomel lucu. Nggak gampang, tapi sekarang lu mesti nanya sama diri lu sendiri, mana yang lebih mending lu perjuangkan, berhenti untuk marah-marah atau mencoba untuk marah-marah tapi setidaknya lucu. Karena gue pernah marah tapi gue tahu kalau misalnya marah-marah gue nggak lucu, gue nggak bisa bikin orang ketawa seterusnya. Kebayangkan itu Ya, mungkin pernah lo alamin. Gue juga pernah kayak gitu. Kalau gue marah, penonton jadi awkward. Dan gue pernah kayak gitu. Gue bahkan pernah kayak gitu di syutingan. Gue pernah syuting Sucinya Muslim tuh angkatan berapa? Ya 3 atau 4. Pas sebelum Muslim kalau gue nggak salah, ada penonton gue marah-marahin. Satu gedung diem. Show berikutnya komika-komikanya nggak dapat pecah penonton karena penontonnya kaget ngeliat gue marah-marah. Nah terus nggak bisa gue tahan, ada penonton gue timpuk pakai lemper. Gara-gara ngobrol, ada yang gara-gara tidur, gitulah. Abis itu didukung lagi pada Indro. Nggak apa-apa Ji, gue dukung. Anjing gitu ya. Terus gue belajar untuk punya senjata-senjata yang gue tahu kalau gue marah akan gue pakai. Ini senjata paling umum. Ini gue cerita yang terjadi sama gue ya. Karena gue tahu gue nggak bisa nahan diri gue marah, gue punya senjata. Senjata pertama gue adalah, ini siapa sih yang berak kagak disiram tainya muncul-muncul mulu. Itu gue hafal mulu. Jadi kalau ada yang bikin gue marah, itu dulu yang gue keluarin. Kalaupun gue sebenarnya marah, setidaknya yang keluar dari mulut gue lucu. Itu andalan gue tuh. Ada yang ganggu, gue punya beat yang selalu gue pakai. Siapa sih yang berak kagak disiram, ini tai dari tadi muncul-muncul mulu. Cara gue untuk ngomong tai aja ke dia sebenarnya. Tapi kan jadi lucu ya, orang ngelihatnya ada tai muncul-muncul gitu. Oh. Terus udah gitu, gue lagi nginget ya, gue kayaknya dulu punya beberapa crowd work like. Terus udah gitu, gue punya andalan lagi, masih ngoceh. Gue punya ngasih ngoceh. Sampai akhirnya gue bilang, gue nggak tahu lu anak siapa, dan gue nggak tahu orang tua lu ngedoain lu atau enggak. Tapi mau gue doain nggak? Gue doain abis ini lu ketabrak angkot, abis itu dilindes, badan lu mencar mana-mana, dimakan sama anjing, anjingnya beraknya dibersih, gitu-gitulah pokoknya. Dari lucu lama-lama enggak. Iya, awalnya masih iya, lama-lama orang ini mah jahat doang. Tapi maksud gue, karena gue pernah kayak lu, coba siapin 1 sampai sebaiknya sih 3 ya. 3 kalimat andalan yang akan lu gunakan setiap kali ada yang ngaco. Jadi lu nggak bener-bener hanya mengandalkan apa yang kepikiran, karena ntar marah jadinya. Ngerti kan maksud gue? Tolong dibantu nih kawan kita satu ini. Cari 2 atau 3 kalimat yang akan lu pakai setiap kali ada yang ganggu lu. Kayak tadi tuh, siapa nih beraknya kagak disiram, tainya muncul mulu nih gitu. Misalkan 1, terus 2, gue lupa banget. Gue punya 3 kalau nggak salah. Lupa gue. Kenapa itu penting? Supaya lu tahu ketika lu ngomong itu nggak mengandalkan apa yang lu pikirin saat itu, karena pasti ngaco deh. Pasti ngaco. Lu pakai hafalan lu. Sambil kita berharap setelah 3 itu keluar dia diem. Kalau nggak diem, kalau menurut gue, tapi ini sangat beresiko ya. Kalau menurut gue, kita bikin penonton jadi sekutu. Gue sering kayak gitu. Gue pernah kayak gitu di Jambi, di turnya gue. Siapa di sini yang terganggu sama dia? Usir nggak? Usir, keluarin aja. Oh gitu, Pak. Iya. Tapi itu beresiko. Karena lu mesti terlebih dahulu mengamati penonton yang emang terganggu sama nih orang. Sebenarnya itu yang Oki lakukan. Cuman emang mungkinnya kayak tai sih Oki Rega tuh. Cara ngomongnya juga kayak gitu.
triknya Oki Rengga itu triknya gue kalau nge-MC dari zaman gue masih cuma penyiar di Bandung. Kalau ada orang yang berisik, tarik ke sini. Tapi kalau di MC, abis tarik ke sini, dorong ke samping. Kan panggung nih. Ada orang nih ngoceh mulu. Sini buruan, jangan di sana karena biasanya cari perhatian. Sini jangan di situ, sini. Nih, kasih mikrofon ya, suruh ngomong. Terima tepuk tangan dulu dong. Terus ditarik sama keamanan. Jadi tuh triknya Oki tuh klasik banget. Cuman salahnya dia, sini kau ngomongnya kayak gitu. Iya, nah sebenarnya kan kayak yang tadi gue bilang. Ada orang nih, usir aja nih orang. Tapi yang biasa gue lakukan adalah karena gue tahu ini orang ganggu, biasanya kelihatan tuh sekitar itu udah mulai kayak gitu. Kalau emang orang keganggu, orang kita jadiin sekutu. Ini dari tadi ngomong mulu, gue jadi nggak bisa stand up. Guys, ini ganggu nggak? Ganggu. Baru diusir. Yang jadi masalah adalah kalau penontonnya, kitanya keburu emosi sebelum penontonnya terganggu. Nah yang sering terjadi tuh. Ya mesti pelan, makanya 3 itu dulu. Siapin aja 3 itu dulu. Supaya lu bisa hajar dia, tapi nggak langsung dari kepala lu, karena kepala lu pasti kalut. 3-nya udah disiapin dan lucu gitu. Itu aja lu pakai dulu. Kalau orang yang nggak ngeh, harusnya setelah 3 kali bolak-balik penonton tahu bahwa lu terganggu. Jadi kita bisa ajak penonton untuk ngusir dia. Tapi itu beresiko sekali. Aku sering kayak gitu, Pak. Kalau pernah kejadian di mana tuh? Di acara di hotel kalau nggak salah, tapi di outdoor gitu. Terus dia stand up. Malah yang nge-distract kawan tuh. Aku udah selesai nampil misalnya panca gitu. Tuh aku tuh kayak gondok kan. Ini pas aku nampil juga dia berisik. Terus pas panca ngasih pancelan tetap dirusak gitu kan mood penonton, mood dia. Itu pas turun wajak lagi gitu. Makanya stigma orang di Batam ini aku tuh rusuh orangnya. Emang kali. Bukan. Gini. Kadang-kadang ya, Bara, kita tuh harus kena batunya dulu baru berhenti. Gue takut lu kena batunya. Ngerti gak maksud gue? Ngerti, Pak. Gue takut. Lu tau yang kejadian sama Oki Rengga gak sih belakangan ini? Tahu. Kasihan itu namanya kena batunya. Padahal gak salah ya. Iya. Kalau dipikir-pikir Oki Rengga sebenarnya gak salah. Iya. Istrinya dilecehin. Iya. Dan abis itu Okinya juga masalahnya Oki bawa temen sih. Cuman itulah yang namanya kena batunya. Gue takut lu emosi, lu membiarkan emosi lu menang, habis itu lu berurusan sama orang yang salah. Itu yang gue khawatirin dari lu. Gue tuh kalau ngeliat kita nih anak stand up tuh, gue tuh selalu sayang banget kalau lu yang udah bilang pengen jadi stand up comedian terus nggak bisa jadi stand up comedian karena hal-hal eksternal gitu. Pemarah itu lucu, Bar. Percaya sama gue. Nah itu dia, Pak. Sorry potong, Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Kadang ini kita bahas soal inilah ya. Ya pakai ini juga ya biar. Iya, Pak. Dekat bisa. Soal Oki kemarin tuh, sebenarnya dia tuh kan ngomongin kan komunitas gitu. Jadi aku langsung kepanas aja gitu. Malah kan jadi aneh kan aku ngajak dia berantem lewat snapgram. Udah gitu pakai IG orang lagi. Kan anjing kan kayak gitu. Tapi itu tuh lucu. Enggak, sampai si Oki juga ngomong, "Kok ngajak aku berantem di snapgram pakai IG orang," katanya. Semua balasnya mana? Iya gini. Gua sih selalu ngerasa pemarah itu lucu. Semua pemarah itu lucu. Prabowo lucu. Bener. Prabowo lucu. BTP lucu. Terus Pak Maruf ngomong aja enggak. Hai. Bu Risma lucu. Pak Dahlan Iskan lucu. Iya. Mana ada marah-marahnya dia itu. Lucu sih. Ya Pak BTP iya. Bahkan ini teori gue ya. Di antara Donald, Mickey, Goofy, Pluto, yang paling lucu tuh Donald. Mickey Mouse nggak lucu, Goofy nggak lucu, Donald tuh paling lucu. Tau nggak kenapa? Marah-marah mulu. Jadi gue nggak tahu lu mau percaya gue atau enggak. Tapi lu marah-marah itu aset sebenarnya. Cuman lu mesti nemu cara untuk ngolah itu, Bara.
Gue janji sama lu. Kalau lu nemu cara untuk muter balik pemarah lu jadi sesuatu yang komedik, lu nggak akan kehabisan bahan. Karena selalu ada yang bikin lu marah. Ngerti maksud gue? Lu pernah ngebahas kemarahan lu nggak? Stand up lu tentang apa sih? Gue kayaknya nggak pernah nonton lu deh. Aku tuh di Batam tuh kan suku tuh banyak, Pak. Sekutu? Suku. Oh suku, Iya. suku. Nah, terus aku tuh lebih ngebahas kayak orang Batak gitu. Ya, lebih kayak Boris gitulah mungkin ya. Iya. Coba ya, pelan-pelan aja. Iya. Pelan-pelan aja. Coba mulai ngomongin hal-hal yang bikin lu kesel. Jujur aja. Tapi lakukan pelan-pelan, artinya jangan langsung ke acara apa gitu tiba-tiba marah-marah. Pelan-pelan. Karena kalau benar itu yang lu bahas, ngomongin suku dan segala macam, itu tuh istilahnya tuh masih layer-layer atas, Bar. Harus berani untuk terbuka. Coba aja berani untuk ngomongin apa yang bikin lu kesel. Menurut gue, lu cerita kayak tadi soal kasus sama Oki, itu aja udah lucu menurut gue. Bahwa lu sadar yang lu lakukan tuh tolol gitu misalnya. tolol, Pak, Iya, anjing. iya. Cuman biasanya kendalanya satu, Bar. Lu udah berkeluarga belum sih? Belum. Anjing kocak. Lo kenapa? Didoain yang bagus-bagus, kenapa anjing bangsat? Enggak, dia udah enggak usah, Pak. Memang anjing. Dia mau pas aku gagal nikah. Oh ya, oh gitu. Oke. Tapi gini. Penghalang terbesar kita untuk mau ngomongin jeleknya kita, itu kan kita pemarah kan jelek ya? Iya. Penghalang terbesar kita untuk mau ngomongin jeleknya kita, biasanya itu ego kita. Tapi peruntuh ego terbesar adalah istri dan anak-anak. Jadi sekarang jangan kebanyakan ngewek di Sintai. Bener nggak? Bagus, ingat gue. Nggak, tapi gini. Dia nggak di Sintai, BCA-nya. Oh, murah. Belakang BCA. Murah, belakang BCA. Tapi intinya gini, Bara. Kalau lu bisa, dan cuman lu yang bisa, gimana caranya manfaatin ego lu justru untuk mendikte diri lu supaya mau ngomongin kejelekan lu akan baik-baik aja di stand up. Orang marah-marah itu lucu, gue janji. Orang marah-marah itu lucu. Tapi lu mesti nyaman dulu dilihat orang sebagai yang pemarah untuk mau ngomongin self-deprecating. Jadi kayak psikolog gue. Iya. Tapi beneran, Bara. Beneran. Ya karena aku Bar, iya, Bar. Open mic di sini tiap hari apa? Sabtu. Lagi enggak? Kalau udah mulai open mic, kirim rekaman audio juga nggak apa-apa. Lu stand up mulai ngomongin soal lu marah-marah. Nanti gua koreksi. Diam orang yang ada Pak Anti. Lah kan masih open mic. Open mic. Iya tuh. Takutnya. Gini aja. Lebih Bar. Lebih kepada coba denger lu ngomong itu dulu aja. Nggak usah di depan kita juga nggak apa-apa. Denger lu ngomong, mulai ngomongin diri lu sendiri pemarah. Oper ke gua rekamannya, ya. Yang lagi berantemnya dioper juga apa? Kadang happy banget ini. Kadang memang betul sih Pak. Kadang-kadang aku nyadarin ketololan kemarin. Iya. Pakai Instagram dia kan. Itu jauh sesudah sama Oki itu selesai. Kok tolol aku ya marah-marah di Instagram orang. Terus aku ngajak Klay si Oki. Gua punya ide lain. Apa tuh? Lu mau nggak bikin konten bareng gue sama Oki? Mau. Yang serius aja Bang. Serius aja. Serius aja. Kan jadi konser dekat ya. Gini. Gue bantu lu untuk bisa menertawakan diri lu sendiri. Kalau lu mau. Mau, Pak. Oke. Ya udah kalau gitu. Menghalangi orang naik motor pakai parang. Kalau Kak video Gini. Cari lucunya. Cerita sama gue kejadian-kejadian dia. barin orang main futsal pakai parang. Ada. Mana? Jadi kami main lawan fans club. Lawan fans club Komunitas lah. Lascar. Ya, langsung aja Lascar. Jadi kena sliding sekali. Siapa dia? Iya, izin pulang. Enggak, bukan aku. Tiba-tiba. Aku sedih. Dia kena sliding kan. Tiba-tiba kawan ini izin pulang. Awak bingung kenapa pulang. Tiba-tiba bawa parang. Dia masuk kayak gini Bang. Dia masuk gini. Tuh, apa kalian semua kan? Jadi kayak ikan dimasukkan air panas.
Lucu banget anjing. Cuma Lo makan mie ayam tapi. cuman gini. Kebalik. Oh ya, kembali. Cuma Atasnya yang Oh di iya, bawah. Nah, itu dia. cuman gini, Bang, aku tuh gara-gara care sama komunitas gitu. Cuman bagus. Cuman mungkin penyampaian aku beda. Lu harus lu harus nonton gua besok di Komodo. Nih, Jangan dijawab. Jangan. Ada masalah sedikit. Sabar, Disuruh Cak. dia datang. Anjing. Sebenarnya memang universal emosinya. Universal sebenarnya masalah nih. Emosinya memang universal. Universal masalahnya. Tiba-tiba datang ke rumah Cak katanya, datang aku, ya kan? Sabar, Tiba-tiba Cak, sabar. Dia parang. Dia bawa Dua, parang. Iya, dua. Parang mulu kerjanya Iya, gua lihat ya. Parang dia yang tajam, parang saya yang tumpul. Dia bilang, ya, ayo main parang-parangan saja ya. Dia kamu yang tajam kan gitu. Lucu banget. Itu masih umur 22, Dia Pak. nggak diajak karena dia masih puasa. Dia cari yang nggak puasa memang. Aneh banget. Nih, Aneh tuh tolol nggak gitu. lucu. Bar, Iya, Pak. ayo bikin konten. Gua, lu sama Oki. Iya, Pak. Kita bahas soal kasus lu ngamuk. Oke, siap, Pak. Ya, sama Oki. Oki juga punya kasus-kasus ngamuk soalnya. Besok dia kan nggak bisa. Nah, besok kemana? Dia ada cara besok. Tapi pulangnya bisa lah, Pak. Jam 10 pulang. Pulang jam 10, Pak. Ya, bisa cara lah. Iya, bisa. Kan SYZ kan selesai. Bisa cara. Iya. Kan masih ada foto-foto gitu-gitu Iya. kamu. Perlu bawa parang nggak dia bang? Jangan lah. Boleh bawa nggak? Jangan, Pak. Oh, bawa aja yang bisa segini tuh. Iya, yang Apa dua namanya? kemarin itu anjing. Cita-cita orang Makassar tuh. Ya, yang tumpul aja, yang tumpul. Gladi. Yang tumpul yang dua kemarin yang kau suruh sama aku. Lucu itu. Enggak, sebenarnya gini, aku klarifikasi. Mumpung depan kamera nih. Kan Lucu kemarin banget, parang anjing. ada 2. Ah, Terus kebetulan satu tumpul, Pak. Enggak tumpul-tumpul banget, Pak. iya. Dikasih ke lawan. Ya kamu mau berantem gak sama aku? Terus kamu mikir kan? Kalau dia yang tajam aku mati nih. Aku kasih dia satu. Lucu. Kalau yang paling setolol dalam hidup emang Oki. Kenapa pakai Instagram orang itu? Iya, lucu banget anjing, lucu banget. Iya. Enggak, tapi itu tadi aja lucu. Aduh, lucu banget. Itu kenapa? Itu pernah jadi beat nggak soal bawa parang? Nah, itu pernah diceritain. Pernah ceritain? Enggak maksudnya pernah jadi beat stand up nggak? Gak pernah, Pak. Aduh Itu itu. aib sebenarnya pak. Aku mas sebenarnya aku nih karena Libra kali, Pak ya. Aku di Kenapa jadi Libra anjing? Lucu banget bangsat. Anjing. Ayo, pemarah. Pemarah masih peduli zodiak tuh lucu banget anjing. enggak, karena kan dia kan ini apa namanya? Penyimbang. Timbangan, Simbangan, harus. iya. Zodiak itu nggak jelas. Iya, dah gini, fix. Lu Tolong. mesti bikin konten sama gua sama Oki. Sayang lu nggak bisa nonton ya, besok nggak bisa nonton berarti ya? Nggak bisa, Pak, tapi sini jam 10 bisa. Enggak, maksud gue di beat gua itu gua ada ngomongin soal ketersinggungan. Oh. Lu tuh tersinggungan, dan biasanya orang tuh tersinggung lebih karena semua kasus ketersinggungan yang pernah terjadi adalah karena cinta di Indonesia ya, bukan luar negeri. Cinta kucing, cinta Habib Rizik, cinta Jokowi, Iya. semua termasuk lu. Lucu, tapi itu berarti kita nantikan ya. Gua kalau semua berjalan dengan lancar, insya Allah besok gue sehat. Kita bikin konten bersama dengan Bara dan Oki Rengga ngomongin sebenarnya 3 orang pemarah termasuk gue. Nanti masing-masing cerita soal kasus marahnya. Nanti kita lihat responnya. Gue janji. Iya, Pak. Gue janji pasti orang ngerasa itu lucu. Dan kalau lu ngelihat orang sepakat bahwa itu lucu, itu lebih memudahkan lu untuk mulai ngomongin soal diri lu. Karena itu aset. Lu duduk di atas aset yang lu anggurin. Itu aja yang pengen gue sampaikan. Yang cowok kau suruh pulang ke kampung halaman itu. Nah, ada lagi. Ada lagi. Jadi dia Nggak, kan cemburuan. malu aku nggak. Kok cewek di lampu merah di langsung semeng gini orang ya. Kok kalau nggak pulang kampung halaman mati kok besok. Kristen bang. Kristen. Disuruh pulang kampung halaman anjing. Lucu banget Mas. Aduh anjing. Lucu banget kalau nggak pulang kampung halaman mati anjing, lucu banget. Dah, oke kalau gitu kita tutup di sini. Makasih banyak ya semuanya. Iya, Thank you iya, ya. Thank you semuanya. Kita ketemu di konten berikutnya. Bye bye.